Pemirsa, terima kasih masih bersama dengan Night Time. Tentunya bersama saya Farhan dan juga masih bersama Asri Walas. Melihat minimnya film bertemakan pahlawan, Asri, apakah artinya nasionalisme bangsa kita ini sudah terkikis? Itu dia. Sayangnya memang kita agak ke barat-baratan. Masya. Iyalah. Coba kita tanya kepada para aktor dan aktris kita. Situ kan sehari-hari main dunia perfilman. Gini ya, film itu somehow lebih dipercaya untuk menunjukkan karakter sebuah bangsa daripada acara TV, ya kan? Menurut Anda yang bergelut di bidang perfilman gitu, kenapa yang namanya film biopik pahlawan atau tentang perjuangan tuh berat banget jualannya? Mesti kerja keras. Sebenarnya sih nggak berat jualannya ya, cuma budgetnya aja yang gede. Budgetnya yang gede. Budgetnya Karena besar. kan harus set, untuk researchnya juga cukup besar. Oh, karena mesti otentik Iya, semuanya. nggak bisa asal-asalan. Nah, menurut kalian bertiga sekarang ini rasanya minim tuh wajar-wajar aja. Enggak. Yang problemnya adalah bahwa generasi muda ini jauh lebih mengenal siapa itu Che Guevara atau siapa itu George Washington atau siapa itu Abraham Lincoln, Lincoln, ya. ketimbang nama-nama jalan yang ada di Jakarta. Betul. Iya, benar. Sedih nggak? Kayak misalnya Sudirman, kalau mereka mana tahu perjuangan Sudirman, taktik gerilya seperti apa yang dijalankan Sudirman. Mereka mana tahu kalau nggak ada filmnya. Tapi artinya gini, apakah artinya peringatan 10 November jadi signifikan apa enggak? Saat ini rasanya tidak hanya 10 November saja, 28 Oktober pun sudah tidak terasa apa-apa kayaknya. Iya. Iya. Kayaknya lewat aja kita kemarin 28 Oktober ya. Wow. Mereka lebih tahu Halloween loh. Nah, aduh sedih ya. Iya benar. Gitu. Terus udah Kadang gitu cuma juga. untuk update status aja gitu kan. Selamat Hari Sumpah Pemuda, selamat Hari Pahlawan gitu. Iya. Tapi ya udah sebatas kata-kata. Gitu. Kalau waktu Sumpah Pemuda kemarin sih hashtag Selamat Sumpah Pemuda sih lumayan trending topik di Indonesia. Betul. Tapi nggak kemudian happening Halloween sih. Iya, Itu benar banget. Tapi Yang gini- masih bisa ngalahin Hari Ibu kok. Hari Ibu ya. Hari Ibu ya, semua orang masih menghargai ibunya soalnya. Oh iya. Tapi betul loh, Sumpah Pemuda itu salah satu penghargaan yang menurut Asti adalah kita memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di TV. Jadi jangan ke barat-baratan dikit-dikit, hey how are you babe? Oke, kalau begitu saya nggak akan ngomong bahasa Inggris, saya akan ngomong bahasa Indonesia saja dalam menantang mereka, para tamu kita dalam permainan benar atau salah. Bella, saya akan membacakan sebuah fakta. Dengarlah baik-baik, benar atau salah bahwa jatuhnya Hari Pahlawan di tanggal 10 November merupakan peringatan bagi pertempuran pertama Indonesia melawan Belanda setelah Indonesia merdeka. 1, 2, 3. Pertempuran pertama melawan Belanda setelah merdeka. 1, 2, 3. Salah dan salah. Iya. Salah benar. Salah. 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 Yakin? Iya. Ya, angkat terus. Ya, oke. Ya. Dan faktanya adalah, Benar. hah? Iya. Yang benar kamu? 10 November 1945 merupakan peristiwa perang Indonesia melawan bangsa asing pertama setelah merdeka. Setelah 17 Agustus 1945 maksudnya. Betul, peristiwa ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur dan merupakan pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Di Surabaya itu sebetulnya yang perang itu antara pasukan Indonesia melawan pasukan Inggris. Gitu. Sekutu ya. Fakta kedua, dengarkan baik-baik. Jenderal Sudirman merupakan perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Wafat karena tertembak oleh Belanda saat perang gerilya. Benar atau salah? 1, 2, 3. Salah semua. Iya. Bagus. Faktanya adalah salah. wey! Apa yang terjadi dengan Pak Dirman? Jenderal Sudirman adalah Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama. Beliau wafat di Magelang pada pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950. Penyebab wafatnya Jenderal Sudirman bukan karena serangan Belanda saat perang gerilya, Tetapi tapi akibat penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya cukup lama. ya itulah dia. TBC ya? Sosok seorang Sudirman yang
patungnya diabadikan di ujung Jalan Jenderal Sudirman di kota Jakarta, sedang menghormat ke arah utara kota Jakarta. Dan kemudian oleh Deddy Mizwar dalam perannya sebagai naga bonar mengatakan, apa yang salah dengan bangsa ini? Ya. Mengapa justru sang pahlawan yang menghormat kepada kita, bukannya kita yang menghormat kepada para Tuh pahlawan? dalam, tuh dalam. Pertanyaan terakhir. Oh sorry, oke. Agus nih paling sering nih kalau Iya. kepancing-pancing masalah politik. Ini gue tanya lo Gus. Untuk mengenang jasa para pahlawan, masyarakat Indonesia diwajibkan melakukan mengheningkan cipta pada setiap upacara bendera. Pencipta lagu mengheningkan cipta adalah W.R. Supratman. 1, 2, Benar atau 3. salah? Benar kata dia, salah kata mereka. Oke. Kita lihat siapa yang keliru. Faktanya adalah Salah. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Iya, Indonesia Raya. Nah, lagu Mengheningkan Cipta bukan ciptaan W.R. Supratman, melainkan oleh T. Prawit. Lagu ini diciptakan khusus untuk mengenang dan mendoakan jasa para pahlawan yang telah gugur dalam membela tanah air. Mengheningkan Cipta hanya dilakukan selama 1 menit dan menjadi kegiatan yang wajib dilakukan terutama saat upacara bendera. Nah, pemirsa itu dia permainan kita benar atau salah. Di Night Time kita masih akan balik lagi bersama para tamu kita dalam permainan Night Games. Jangan kemana-mana, tetap di Night Time!